Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa tetap duduk di tempat yang mulia ini, di majlis kita, di rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kepada kita rahmatnya dan keberkahan dari apa yang kita lakukan, dan dimudahkan untuk meniti jalan menuju keridhaannya, dan menjadi sebab apa yang kita lakukan ini untuk mendapatkan ampunan dosa darinya atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama ini. Kita masih bersama faedah petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran, masih bersama surat Al-Baqarah yang mulia, dan pada malam ini insya Allah kita akan masuki ayat yang ke-92 dan 93. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadtumul 'ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Sesungguhnya telah datang pada kalian Musa alaihissalam disertai dengan bayyinat, yaitu ayat-ayat Allah atau mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadanya sebagai bukti kebenaran akan kerasulannya. Kemudian kalian menjadikan setelah datangnya itu patung anak sapi yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wa antum zalimun, dan dengan sebab perbuatan itu kalian menjadi orang-orang yang berbuat kezaliman. Wa akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ajla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari kalian wahai Bani Israel dengan mengangkat di atas kepala-kepala kalian bukit Tur, lalu dikatakan
ambillah apa yang kami berikan pada kalian dengan segala kekuatan kalian dan dengarkan. Mereka menjawab, kami dengar dan kami bermaksiat. Dan ditimpakan pada dalam hati-hati kalian kecintaan kepada patung anak sapi untuk diibadahi, disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa buruk apa yang diperintahkan kepada kalian oleh iman kalian tersebut, jika betul kalian beriman. Ayat-ayat yang mulia ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya. Kelanjutan ayat sebelumnya menjelaskan tentang sifat dan sikap Bani Israel yang buruk terhadap Nabi Allah Musa AS dan nabi-nabi setelahnya. Juga dengan ayat-ayat Allah dan kitabnya, khususnya Taurat, yang turunkan kepada Nabi Musa AS yang disampaikan kepada mereka. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian di ayat sebelumnya tentang bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran, yaitu mereka tidak mau beriman sama sekali, dan mereka mengatakan hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka saja, kitab sebelum Al-Quran, itu Taurat dan Injil, dan mengikuti Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, karena mereka mengingkari Nabi kita SAW. Mereka mengatakan di ayat sebelumnya, Allah firmankan, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Kemudian Allah Azza wa Jalla membantah pernyataan iman mereka kepada kitab yang turunkan pada mereka, menyuruh Nabi-Nya SAW menyampaikan pada mereka. Karena yang namanya iman adalah memuliakan apa yang turunkan oleh Allah, mengagungkan dan mengikuti, baik kitabnya atau Rasul yang diutus. Karena satu paket, setiap Rasul diutus diberi kitab, setiap kitab disampaikan oleh Rasul. Sebagaimana hal itu Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Hadid. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang hal tersebut di ayat yang ke-25. Allah firmankan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitab. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami diserta dengan bayinat, mukjizat-mukjizat, dan kami turunkan bersama mereka masing-masingnya sebuah kitab. Setiap rasul diberi kitab. Namun Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menjelaskan pada kita dustanya Bani Israel yang mereka mengatakan kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi SAW bertanya pada mereka, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kalau begitu kenapa kalian berani membunuh para nabi Allah yang diutus pada kalian sebelum nabi ini, sebelum kejadian ini, jika memang betul kalian beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, beriman kepada nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad SAW. Dan ini namanya istifham inkari, pertanyaan sebagai wujud pengingkaran akan pernyataan mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya, laqad ja'akum Musa bil bayyinat.
Bahkan Allah telah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan bayinat. Bayinat di sini ulama beri pendapat apakah maksud dengan bayinat. Sebagian mengatakan Taurat, yaitu kitab Allah, dan sebagian mengatakan mukjizat-mukjizat yang 9 macam yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti Allah kirimkan kepada mereka adanya katak, air yang berubah menjadi darah, dan sebagainya. Yang ini mereka lihat langsung sebagai pertolongan dari Allah untuk mereka, sehingga Fir'aun dan pasukannya kesulitan ketika datangnya mukjizat-mukjizat tersebut. Allah tampakkan mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan keimanan manusia terhadap kebenaran rasul yang diutus. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa manusia yang mendakwahkan diri atau menampilkan khariqul adah, kemampuan luar biasa, ada 3 macam. Mudah-mudahan sebagiannya ingat, ada 3 macam. Yang pertama, khariqul adah, kemampuan luar biasa dimunculkan, ditampilkan oleh orang yang mengaku diri sebagai nabi atau rasul, mengajak manusia kepada Allah dan kitab yang diberikan pada mereka. Dan hadirnya mukjizat, hadirnya kemampuan luar biasa ini tanpa kemampuan dari mereka, tanpa dipelajari dan tanpa kendali mereka. Jadi mereka kalau ingin menampilkan mukjizat tidak bisa. Mereka menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya apa yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, sampai kemudian mereka terpepet dan sampai di pantai Laut Merah, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Allah firmankan di surat Asy-Syu'ara di ayat 61 sampai ayat 63. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika 2 kumpulan manusia yang besar sudah berhadapan, maka ashabu Musa, Bani Israel berkata kepada beliau, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap oleh Fir'aun. Nah, ini juga lemahnya iman. Namun apa kata Nabi Musa AS? Katakan qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata beliau, sekali-kali tidak akan kita ditangkap oleh Fir'aun. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah, Dia pasti memberiku petunjuk. Beliau di sini belum tahu apa yang harus dilakukan dengan tongkat ini. Karena tongkat ini kalau dilemparkan oleh beliau tetap tongkat, dipukulkan oleh beliau tetap tongkat, tidak ada fungsinya. Tapi ketika Allah yang menyuruh, maka akan menjadi mukjizat. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya? Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan, di sini Allah katakan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa alaihissalam agar engkau memukul dengan tongkatmu itu laut tersebut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka ketika dipukulkan, maka terbelahlah menjadi 2 dan masing-masing belahan seperti bukit yang tinggi. Mukjizat. Jadi kalau beliau ingin melakukan sesuatu tidak bisa, menunggu wahyu dari Allah SWT. Itu namanya
nabi atau rasul. Oleh karenanya ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam di surat Al-Ahqaf, ketika kaumnya yaitu kaum 'Ad mereka menantang Nabi Hud alaihissalam untuk mendatangkan apa yang diancamkan. Allah firmankan di ayat yang ke-22 dari surat Al-Ahqaf, qalu aji'tana lita'fikana an alihatina fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, datangkan, atau mereka berkata, apakah engkau datang pada kami untuk membuat kedustaan atas Tuhan-Tuhan kami? Itu pengingkaran pada Tuhan-Tuhan kami ini, berhala-berhala kami. Kalau begitu datangkan pada kami apa yang kau ancamkan tersebut, jika memang betul engkau termasuk orang-orang yang benar dalam seruanmu. Apa kata Allah? Maka Nabi Hud mengatakan, qala innamal ilmu 'indallah wa uballighukum ma ursiltu bih walakinni arakum qauman tajhalun. Beliau berkata, sesungguhnya ilmu tentang janji Allah membinasakan kalian kalau tidak beriman, kapan datangnya ilmunya di sisi Allah saja. Aku ini hanya sekedar menyampaikan pada kalian apa yang aku diutus untuk menyampaikannya. Tetapi aku mendapati kalian ini kaum yang tidak memiliki ilmu tentang masalah itu, kaum yang bodoh. Begitulah Nabi. Yang kedua, kemampuan luar biasa yang muncul dari orang yang membela agama Allah, baik dia sebagai orang yang menyampaikan atau mengajak manusia kembali kepada Allah tapi dia bukan nabi atau rasul, atau dia orang yang menampakkan syariat Allah, mengamalkan syariat Allah untuk dirinya, yang kemudian dia dilecehkan, dihinakan oleh manusia. Maka Allah menampakkan kemampuan luar biasa pada orang tersebut, yang dia pun tidak punya kemampuan apapun, Allah langsung berikan. Dan ini banyak terjadi pada zaman dahulu, khususnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu disebut dengan karamah. Disebut dengan karamah, kemuliaan Allah berikan pada mereka. Dan mereka tidak mempelajarinya, tidak menyadarinya, tiba-tiba mendapatkan itu. Dan yang ketiga, kemampuan luar biasa yang dipelajari dengan syarat tertentu yang disepakati, dan mereka bisa mengendalikan kapan kemampuan ini muncul, kapan tidak. Dan yang memiliki kemampuan itu adalah orang yang mengajak pada penyimpangan dari agama Allah, baik itu memerangi agama Allah atau mengajak manusia kepada agama Allah tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemampuan ini masuk kategori sihir. Masuk kategori sihir. Karena mereka mempelajarinya sebelumnya, mendapatkannya dengan syarat-syarat tertentu, apakah dengan puasa sekian hari, demikian dan demikian, atau dengan zikir atau semisalnya. Lalu mereka mendapatkan kemampuan itu, maka ini adalah macam dari sihir. Maka waspada dari orang yang mendakwahkan sesuatu dengan menampilkan kemampuan luar biasa. Harus bisa dibedakan. Maka Allah SWT memberikan itu kepada Nabi Musa alaihissalam tentang khariqul adah atau kemampuan luar biasa.
Maka para nabi dan rasul ketika menginginkan agar ditunjukkan mukjizat meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah berikan. Seperti yang disebutkan berupa air berubah menjadi darah, bermunculannya katak, belalang dan sebagainya pada Fir'aun yang dilihat oleh Bani Israel. Namun mereka dengan melihat itu semua tetap tidak merubah keadaan mereka untuk semakin beriman kepada Nabi Musa AS. Berbeda dengan Hawariyun. Siapa Hawariyun? Sahabat khusus Nabi Isa AS. Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang mereka. Di antaranya di surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang mereka ya, ketika mereka disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk siap menjadi pembela agama Allah, mereka mengatakan, disebutkan surat Al-Imran di ayat yang ke-52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ketika Isa alaihissalam merasakan bahwa di antara Bani Israel muncul kekufuran-kekufuran, pertentangan, maka beliau berkata kepada para sahabatnya Hawariyun, siapa yang mau menjadi penolongku menuju Allah, membela agama Allah? Hawariyun berkata, kamilah para penolong Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikan bahwa kamilah kaum muslimin. Maka Islam itu agama Allah Azza wa Jalla, dari Rasul yang pertama sampai yang terakhir. Maka pengikut Nabi Isa AS mengatakan, washhad bi annal muslimin, washhad bi anna muslimun, persaksikan bahwa kamilah kaum muslimin. Berbeda dengan Bani Israel, yaitu Yahudi, yang mereka melihat mukjizat langsung tapi tidak merubah keadaan mereka. Apakah sebabnya? Apakah hikmahnya sampai mereka seperti itu? Yang kita ambil pelajaran, apabila di hati kita pun ada seperti itu, maka keadaannya tidak akan jauh seperti keadaannya Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi secara khusus. Allah Ta'ala sebutkan di sini sebabnya, yaitu sebab di antara sebab yang menghalangi mereka untuk semakin beriman kepada Nabi, untuk mau mengikuti Nabi, untuk beriman kepada kitab Allah. Allah katakan, "Tsumma takhattumul ijla min ba'dih." Kemudian kalian menjadikan patung anak sapi diibadahi setelahnya, yaitu setelah Nabi Musa AS hadir ke miqat untuk khalwat dengan Allah Azza wa Jalla selama 40 hari, yang ini sudah kita lewati di ayat sebelumnya. Dan akan dijelaskan juga di ayat yang lain tentang sejarah dari mereka menjadikan patung anak sapi dari perhiasan yang kemudian diibadahi. Wa antum zalimun, dan dengan sebab itu kalian jadi orang-orang yang zalim. Zalim maknanya adalah kegelapan. Ini sifat untuk penyimpangan dari agama Allah. Setiap penyimpangan atau maksiat dari syariat Allah merupakan kezaliman. Dan sifat kezaliman, kata Nabi SAW, al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan kegelapan ini banyak. Dan ini pun akan disebutkan insyaallah
Di surat Al-Baqarah ini di juz yang kedua setelah ayat kursi, Allah firmankan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah walinya orang beriman, mengeluarkan mereka dari zulumat jamak. Karena kezaliman tidak hanya satu, kegelapan tidak hanya satu. Ilan nur, kepada cahaya. Allah menyebutkan syariatnya dengan an-nur, cahaya. Dan menyebutkan selainnya dengan zulumat. Kata sebagian ulama menjelaskan bahwa yang menyimpang dari syariat Allah itu sangat banyak, macam ragamnya. Maksudkan dengan jamak zulumat, kegelapan-kegelapan. Maka waspadai dari kegelapan-kegelapan tersebut. Dan kezaliman yang merupakan maksiat, para ulama menyebutkan ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama dan yang paling besar adalah zalim kepada Allah Azza wa Jalla. Zalim kepada Allah. Dan yang paling besar dari kezaliman ini adalah perbuatan syirik. Apabila sudah mengangkat tandingan bagi Allah, dianggap setara bahkan lebih, maka dia telah berbuat zalim kepada Allah, dan Allah tidak mengampuni dosa orang tersebut. Allah firmankan surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, jangan engkau berbuat syirik pada Allah, karena kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Dikatakan sangat besar karena kepada Allah zalimnya. Dan di sini Allah menyebutkan innasyirka, sesungguhnya syirik disebutkan dengan lafaz mufrad, dengan bentuk ta'rif. Dan dalam kaidah disebutkan apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan satu isim jenis dengan alif dan lam, maka mencakup semua jenisnya. Kesyirikan kepada Allah, apapun bentuknya, apapun alasannya, la zulmun azim, kezaliman yang besar. Maka menyebabkan amalnya gugur, imannya ditolak oleh Allah, dan berhak mendapatkan azab kekal selamanya bila melakukan itu sampai matinya belum bertobat. Walau mengamalkannya di masa yang lalu, belum menunjukkan tobatnya pada Allah, menghalangi mereka dari rahmat Allah Azza wa Jalla, menyebabkan mereka kekal dalam azab waliyadzubillah. Dan dalam budaya hidup manusia dari masa ke masa, syirkun akbar, zulmun azim, kezaliman yang besar, syirik yang besar, itu menjadi kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka. Dan yang paling banyak dilakukan oleh manusia dalam berbuat syirik kepada Allah dari masa ke masa, di antaranya 3 perkara. Yang pertama, berdoa dan berlindung kepada selain Allah. Hal itu Allah firmankan di surat Al-Jin. Allah firmankan di surat Al-Jin menjelaskan tentang hal tersebut. Allah firmankan di ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada manusia laki-laki dari kalangan manusia berlindung kepada kaum laki-laki dari bangsa jin dari gangguan-gangguan kejahatan makhluk Allah, maka bangsa jin tersebut menambah bangsa manusia ini semakin jauh kepada Allah, semakin jauh kepada Allah.
Kalau kita yang belum pernah mengenal ajaran yang semacam ini, berlindung kepada selain Allah dari gangguan makhluk jahat, kita mungkin belum ada gambaran. Tapi bagi yang punya pengalaman masa lalu mengatakan iya. Contoh, kalau seseorang ingin merantau, di perantauan dia tidak tahu keadaannya dan dia khawatir kejahatan manusia, maka sebelum berangkat merantau, apa yang dia persiapkan? Ini orang Cirebon semua kan? Ya. Sampai saya mengalami di daerah manapun kalau ketemu orang ditanya, "Mas dari mana?" "Dari Cirebon." "Oh, dari Cirebon ya." Nah, saya pikir ada apa dari Cirebon? Ternyata oh begitu dikenal. Dikenal apanya? Dikenal perlindungannya yang kuat. Fazaduhum rahaqa, semakin menambah jauh dari Allah Azza wa Jalla, dan itu berlaku di mana-mana. Maka Nabi kita berikan petunjuk apabila kita takut dari gangguan keburukan makhluk, dimanapun kita katakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, menghilangkan kesyirikan. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah sempurna dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Itu yang pertama, meminta dan berlindung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang banyak terjadi adalah penyembelihan hewan sebagai pengorbanan. Sehingga jangan aneh, warisan budaya manusia zaman kapanpun, dimanapun, bila ada acara besar, mesti ada penyembelihan dan dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla di tempat-tempat tertentu. Maka Allah mengkhususkan penyebutan ini di surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Tuhanmu Allah. Demikian juga dalam menyembelih di surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan Muhammad SAW sebagai ikrar, sesungguhnya salatku dan nusuk adalah penyembelihan hewan. Hidupku dan matiku aku berikan hanya untuk Allah saja semata, tidak sekutu baginya, dan aku termasuk orang yang pertama kali menjadi orang muslim. Oleh karena ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan, "Ya Rasulullah, inni qad nadartu bi buwana." Ya Rasulullah, aku telah bernadar di buwana untuk menyembelih seekor unta. Inni nadartu an adbaha ibilan bi buwana. Aku bernadar ingin menyembelih seekor unta di tempat namanya buwana. Kenapa dengan buwana? Tempat apa itu? Dia tidak kenal, maka bertanya, "Hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad?" Apakah dulu pernah ada berhala jahiliyah yang disembah kemudian sekarang tidak ada? Tidak ada. Hal kana fi 'idun min a'yadihim? Apakah di sana pernah ada hari raya yang rutin dilaksanakan tiap tahun yang walaupun sekarang sudah tidak ada? Tidak ada. Maka beliau katakan, "Aufi binadrik," tunaikan nazarnya. Maka beliau menjaga agar kita tidak berbuat zalim kepada Allah. Penyembelihan. Yang ketiga, i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri di satu tempat dalam rangka mendekatkan diri kepada yang diagungkan untuk mendapatkan keutamaan darinya. Sebentar lagi Ramadan kan, menunjukkan kita untuk berjumpa dengannya, ada ibadah khusus i'tikaf di sana. Untuk apa kita i'tikaf di sini? Mengkhususkan waktu diam di masjid, melakukan amalan-amalan, dekatkan diri kepada Allah, berharap pahala darinya. Dan itu ada pada setiap ajaran agama. Yang dulu nenek moyang kita menyebut dengan apa? Dengan apa? Dengan semedi. Disebut dengan tapa. Disebut dengan apa lagi? Macam-macam. Tempatnya khusus.
dengan puasa, dengan berzikir, dengan apapun. Maka ibadah-ibadah tadi yang tiga, karena ini tidak lepas dari manusia, Allah arahkan berlindung dan minta hanya pada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Demikian juga dengan i'tikaf, hanya untuk Allah dengan syarat-syarat tertentu. Maka demikianlah keadaan manusia dalam kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Kezaliman yang kedua, kezaliman kepada sesama makhluk, baik manusia atau malaikat atau bangsa jin atau hewan. Zalim kepada sesama makhluk, maka ini ada hukumnya. Dan kezaliman ini penyebab azab. Nabi kita SAW pernah sabdakan tentang seorang wanita masuk azab karena seekor apa? Kucing. Sehingga barang siapa punya hewan peliharaan wajib memberikan haknya. Kalau dia sampai mati karena tidak mendapatkan haknya dari kita, itu seperti dalam hadis tadi. Pelihara ikan, pelihara burung, pelihara ayam, pelihara apa-apa. Kalau matinya dengan sebab kita tidak memberikan haknya makan atau minum, maka itu menjadi sebab azab. Zalim padanya. Belum lagi kita zalim pada sesama manusia dengan ucapan dan perbuatan. Maka hati-hati dengan kezaliman. Dan yang ketiga, zalim pada diri sendiri, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan pada murka Allah. Seseorang begadang malam, dengan sebab begadang dia tidak salat subuh. Seseorang minum khamr, dengan sebab itu maka dia hilang ingatan dan sebagainya. Maka waspada. Dan Allah menyebutkan secara umum tentang sifat orang bertakwa di surat Ali Imran di ayat yang ke-135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang bertakwa itu di antara sifatnya adalah bila dia berbuat keji, itu zalim pada manusia atau zalim pada diri sendiri, maka dia ingat kepada Allah, langsung diikuti dengan istighfar dengan lisannya, dan tidak larut dengan perbuatan tersebut, karena mereka tahu tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah macam-macam zalim. Dan Allah sebutkan Bani Israel dengan perbuatan mereka tadi, wa antum zalimun. Yang mana itu? Yang mana? Yang pertama, zalim kepada Allah, menyembah patung anak sapi, mengingkari kitab Allah, mengingkari Nabi Allah, bahkan membunuh mereka. Maka waspada dari macam-macam kezaliman. Oleh karena kita dalam beragama ini tidak cukup mengenal kebaikan, tidak cukup mengenal perintah, tapi juga harus mengenal larangan, mengenal keburukan. Sebagaimana kata salaf dahulu sebagai menyandarkan untuk mengambil faedahnya, bisa di pekan berikutnya bila mengizinkan kita akan ambil sok dalam keburukan tersebut, apa yang baik bisa berkahi dan berkah bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu, maka dipersilahkan nanti setelah adzan isya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu, maka dipersilahkan. Fadhal. Bismillah. Semoga Allah berkati.
barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah. Ba'd. Yang pertama di antara sifat takwa yang Allah sebutkan di surah Al-Imran tadi adalah memiliki jiwa pemaaf. Allah firmankan wal kadhiminal ghaidha wal 'afinan nas, dan mereka meredam amarah dan maafkan kesalahan orang lain. Ini sifat yang harus dimiliki sebagai salah satu sifat ketakwaan. Yang kedua, hukum yang Allah berlakukan dalam kehidupan dunia ini adalah annal aqibah yata'alaq bisabab. Wa akibat itu terkait dengan sebab. Itu hukum sebab akibat. Maka orang yang telah melakukan sebab, dia akan mendapatkan akibatnya. Dan dalam masalah ini, apabila ingin terhindar dari akibat, maka kita menjalani sebabnya. Kalau itu keburukan, kalau kebaikan, maka menjalani sebabnya. Maka apabila sebab itu tidak dijalani, maka Allah Azza wa Jalla Zat Maha Adil. Sampai Allah Ta'ala sebutkan secara berulang bahwa perselisihan apapun yang terjadi di antara manusia, Allah Jalla wa'ala akan menyelesaikannya, secara umum, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya di surat Az-Zumar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ketiga, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menyelesaikan hukum dalam apapun yang mereka perselisihkan masalahnya. Kalau sebab belum dijalani, Allah selesaikan di akhirat. Walaupun kemudian nanti Allah pertemukan dan yang bersangkutan maafkan. Karena hisab yang akan kita alami semuanya, semoga kita termasuk orang-orang yang diringankan hisabnya. Bahkan juga berharap agar kita termasuk orang yang tidak dihisab nanti di akhirat. Ada 3. Yang pertama, hisab nikmat. Hisab nikmat. Semua nikmat yang kita rasakan Allah akan tanyakan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti pada hari itu akan ditanya tentang nikmat. Yang kedua, hisab amal. Inna awwala ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati min amali as-salah. Setiap hamba akan diazab oleh Allah dari amal yang dilakukan pertama kali salatnya. Yang ketiga, hisab muamalah, dipertemukan. Ketika nikmat banyak disyukuri, ketika amal banyak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, salatnya, saumnya, sedekahnya dan lainnya diterima. Tetapi kemudian ketika dipertemukan hisab yang ketiga dengan sesama kita, suami dengan istri atau sebaliknya, anak dengan orang tua sebaliknya, kerabat dengan kerabat, dengan tetangga dan siapapun yang pernah bertemu dengan kita, dipertemukan. Ternyata yang mendapatkan pahala banyak dari ibadah dan nikmatnya ini banyak berbuat zalim, diambil pahala itu diserahkan kepada yang dizalimi. Sebagian disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang panjang tentang masalah muflis, tentang orang yang bangkrut. Namun apabila yang bersangkutan kawan kita ini memaafkan, selesai. Tidak terjadi yang ini. Di sini pentingnya kita berteman dengan orang yang bertakwa. Tidak akan menyengsarakan di akhirat. Kalaupun kita berbuat salah, dia sudah maafkan. Berbuat zalim, dia sudah maafkan. Allah firmankan surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Siapapun di dunia ini yang berteman, alasan apapun, alasan bisnis, alasan organisasi, alasan partai, alasan apapun,
akan jadi musuh nanti di akhirat illal muttaqin, kecuali berteman karena takwa. Saling mengingatkan untuk beriman, mengingatkan untuk taat pada Allah, mengingatkan untuk saling maafkan, mengingatkan untuk sabar, mengingatkan. Illal muttaqin, orang yang bertakwa. Di dunia memberikan manfaat, di akhirat juga sama memberikan manfaat. Jadi ada penyelesaian. Dan apabila belum selesai, tapi masih ada ganjalan di hati, belum diselesaikan, belum diungkapkan, ini akan Allah selesaikan tetap di kantarah. Kantarah yaitu pelataran surga. Orang beriman ada di surga, yang terhalang masuk surga dikumpulkan di sana. Dan di antara penghalang itu adalah kezaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara kita dan yang terkait. Seperti disebutkan oleh para ulama tafsir, riwayat-riwayat ini ketika mereka menyebutkan dalam tafsir surat Al-Hijr, seorang mengadu pada Allah Azza wa Jalla tentang temannya yang berbuat zalim padanya, minta agar dosa yang masih dia tanggung diserahkan kepadanya. Allah Azza wa Jalla menyuruhnya melihat ke suatu arah, ke arah surga. Dia melihat di sana istana yang besar penuh dengan kenikmatan. Dia bertanya, "Ya Rabbi, liman hadza?" Ya Rabb, untuk siapa ini? Allah katakan, "Laka," untukmu. Maka dia pun mengatakan, "Tentu sangat mahal, dengan apa aku bisa masuk ke dalamnya?" Maka Allah katakan, "Ambil tangan saudaramu itu, lalu masuklah bersama." Lalu Nabi SAW membacakan ayatnya di surat Al-Hijr, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami cabut dari hati-hati mereka orang beriman itu ghil, kebencian, permusuhan, dendam, perpecahan dari hati mereka, dan masuk bersama ke dalam surga, duduk di atas dipan-dipan saling bercengkrama. Oleh karena hendaknya kita banyak membaca doa yang Allah ajarkan di surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Bila seseorang membaca dulu masih dalam keadaan dengan serang apa Pak? Dengan berpuasa yang dapat sebenarnya menginginkan mendapat ilmu ini faktor pada bagaimana? Baik. Terkait dengan ibadah. Bila seseorang berhutang dan meninggal dan yang memberi hutang mengikhlaskan, apakah itu sama aku sebutkan Rasulullah menanyakan ada yang bayar? Apa sama dengan itu? Baik. Assalamualaikum. Barakallahu. Yang pertama tentang amal-amal yang tidak sesuai dengan sunnah. Apabila pelakunya ini memang dia jahil, tidak mengetahui sama sekali, awam, maka sebagian ulama menjelaskan amalan orang awam, maka pertama diberi pahala oleh Allah karena niatnya untuk taat kepada Allah. Nabi kita bersabda SAW, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal tergantung dari niatnya. Yang kedua, diberi pahala apa yang sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, yang tidak sesuai dengan sunnah dimaafkan karena keawamannya. Dimaafkan. Karena setiap amal sebaik apapun kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka ulama sepakat tidak mendapatkan nilai si Allah SWT. Dan kita bersabda SAW dalam hadis muttafaqun alaih, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal amal apapun yang tidak ada perintah Allah pada kami, maka amal itu tertolak. Kemudian yang kedua, terkait dengan seorang yang berhutang. Hutang ini bukan perkara remeh, jemaah. Kadang sebagian kita menganggap hutang ini remeh. Hutang ini walaupun mubah boleh, tapi padanya ada keburukan yang besar.
Sampai Nabi kita menyebutkan SAW dalam masalah ini, dalam hadis yang banyak, menghalangi orang yang berhutang ketika sampai matinya dia tidak melunasinya dari masuk dalam surga walaupun dia matinya syahid, yang mendapat jaminan surga, terhalangi karena hutangnya. Sehingga jangan menyepelekan hutang. Pastikan kalau kita hutang dan kita mati sudah otomatis lunas, seperti yang diajarkan dan dilakukan oleh Nabi kita SAW. Beliau juga berhutang, tapi metode hutang beliau bagaimana? Dengan memberikan gadai, sehingga kalaupun mati selesai. Barang gadai tadi sebagai penutupnya. Kemudian berikutnya tentang hutang ini, Nabi kita juga menyebutkan SAW dan sebagian riwayat yang maknanya barang siapa berhutang kemudian dia berniat untuk tidak membayarnya, fahuwa sarik, dia termasuk pencuri. Waliyadzubillah. Maka waspada. Maka hati-hati dalam berhutang. Kemudian berikutnya, kalau seorang berhutang sampai mati belum bayar, kemudian yang menghutangkan tadi dia maafkan, maka kebaikan untuk dia. Seperti yang disebutkan di surat Al-Baqarah, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairal lakum. Jika yang berhutang itu orang yang berat bayar hutang, maka berikan tempo sampai dia mudah membayarkan hutang. Dan jika engkau sedekahkan bagi dia, lebih baik untukmu, bagi yang menghutangkan. Dan maka ketika dia mengikhlaskan, membebaskan, mensedekahkannya, maka yang terbebas dari hutang. Maka hukumnya sama dengan, insya Allah sama dengan kasus yang Nabi SAW mundur untuk menyelamatkan jenazah karena hutangnya jenazah itu, kemudian ada yang menanggung, itu Abu Qatadah radhiyallahu anhu, maka beliau pun kembali untuk menyelamatkannya. Tidak jauh berbeda. Ini sebagai peringatan akan buruknya hutang. Wallahu a'lam. Saya kira demikian apa yang bisa diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Dan sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Semoga maafkan kita semua dan mengampuni dosa kita sekalian. Wallahu waliyadzal qadri alaih wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa qul da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.